Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan 4 fakta menarik tentang Presiden terbaru Suriah, Ahmad Syara', yang beberapa hari yang lalu resmi dilantik sebagai Presiden Suriah yang baru setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad. Yang pertama, beredar di media sosial bahwasanya ada sebuah pertemuan Ahmad Syara' dengan beberapa pasukannya sebelum dia menaklukkan ataupun melakukan revolusi pembebasan negeri Syam ini, di mana dia menyebutkan dalam pertemuan tersebut bahwasanya awal mula dia berpisah dengan Al-Qaeda lalu pulang ke negeri Syam untuk mengatur strategi membebaskan negeri Syam daripada rezim Al-Assad. Dia menyampaikan dia hanya membawa 60 pucuk senjata saja. Dia kirim ke Provinsi Halab 7 senjata, ke Dimash ataupun Damaskus, kota Damaskus 5 senjata, kemudian ke daerah Dar'a 7 senjata, kemudian di daerah Hama 7 senjata. Jadi sebuah rencana besar namun memiliki kelengkapan sarana yang begitu minim sekali. Dalam pertemuan itu beliau menyampaikan ada beberapa orang yang menawarkan senjata dengan transaksi jual beli, namun beliau mengatakan kami ini tidak memiliki apa-apa. Yang harus dimiliki oleh seorang pejuang, kata beliau, adalah tumuhun qawiyyun wa thiqatun billah, yaitu semangat yang kuat dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi motto beliau dalam berjuang itu, meskipun dengan senjata yang minim ataupun dengan personil yang tidak begitu banyak seperti rezim, motto beliau cuma satu: in tansurullah yansurkum, kata beliau. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah menolong kamu. Dan di akhir pertemuan tersebut, dalam video yang beredar, beliau menyampaikan intinya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, fakta yang kedua, ini diceritakan oleh salah seorang wartawan senior Al Jazeera, yaitu saudara Ahmad Mansur. Beliau ini adalah wartawan yang luar biasa, terjun ke medan tempur dan bahkan beliau mewawancarai seluruh tokoh kontroversi dan perjuangan di Timur Tengah, di mana beliau pernah mewawancarai Syekh Ahmad Yasin, kemudian Syekh Said Hasan Nasrullah, Sekjen Hizbullah, kemudian dia mewawancarai hampir seluruh tokoh-tokoh perjuangan di Timur Tengah. Tidak terkecuali beliau juga mewawancarai Ahmad Syara' yang merupakan pimpinan pembebasan negeri Syam. Dalam channelnya, wartawan senior Ahmad Mansur ini menyampaikan bahwasanya dia pernah disampaikan oleh Ahmad Syara' mengenai sebuah keadaan yang menunjukkan karakter Ahmad Syara' ini, meskipun dia sudah menjadi pimpinan tertinggi di Suriah, namun dia tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, di mana beliau menyampaikan ketika Assad berkuasa, itu ada sebuah aturan, siapa saja yang melanggar ataupun melawan rezim Al-Assad, maka kepemilikan harta bendanya itu ditarik oleh pemerintah. Lalu dialihkan kepada orang yang mendukung pemerintah. Yang salah satu korban daripada aturan zalim ini, menurut Ahmad Mansur, adalah orang tua Ahmad Syara' itu sendiri. Di mana beliau menyampaikan, karena Ahmad Syara' ini muncul sebagai tokoh perjuangan, dianggap sebagai teroris,
maka harta benda rumah pribadi ayah dan ibu Ahmad Syara itu dirampas oleh rezim lalu diberikan kepada orang lain yang mendukung rezim Al-Assad. Pada saat Ahmad Syara berhasil menaklukkan negeri Syam menjadi pemimpin tertinggi, maka Ahmad Syara itu tidak melupakan rumah masa kecilnya bersama ayah dan ibunya yang sudah dirampas oleh rezim Al-Assad. Namun di sini kita melihat bagaimana cara Ahmad Syara ini menarik kembali rumahnya. Ini yang disampaikan oleh wartawan senior Ahmad Mansur. Pada saat itu Ahmad Syara kembali ke kampung halamannya. Dia sudah menjadi pemimpin transisi Suriah. Lalu dia naik ke tingkat 10 karena memang di Timur Tengah rata-rata itu seperti rumah susun sampai 10 sampai 20 tingkat dan bahkan lebih. Jadi rumah orang tua Ahmad Syara ini sudah dialihkan oleh rezim Al-Assad kepada orang lain berada di lantai 10. Ketika diketuk pintu rumah oleh Ahmad Syara, jadi penghuni rumah membuka pintu dalam keadaan terkejut. Bagaimana mungkin sosok yang dilihat di televisi, dilihat di media sebagai pimpinan perjuangan berada di depan rumahnya. Lalu Ahmad Syara dengan santun, dengan penuh kemanusiaan, dengan penuh wibawa dia menyampaikan, "Wahai fulan, ini adalah rumah ayah dan ibuku yang dulunya dirampas oleh Assad dan diberikan kepadamu." Lalu Ahmad Syara menyampaikan, 3 hari saya berikan waktu kepada anda, silakan bersiap-siap dan tinggalkan rumah ini. Kata Ahmad Syara kepada wartawan senior, saudara Ahmad Mansur, kalaulah saya mengedepankan dendam, maka pada saat itu juga saya akan mengusir orang yang telah merampas rumah ayah dan ibuku. Maka Ahmad Mansur menyampaikan, salah satu moto revolusi yang dikumandangkan oleh Ahmad Mansur dan bahkan itu diucapkan dalam pidato perdananya itu adalah An-Nasr lal Intiqam, yaitu kemenangan tanpa ada balas dendam. Maka dia membatalkan aturan rezim Assad yang merampas kepemilikan karena melawan rezim, dan itu bukan untuk rumah orang tuanya saja, tetapi juga kepada seluruh warga Suriah yang kepemilikan harta bendanya dirampas oleh Al-Assad, dan dia akan mengembalikan kepada mereka yang berhaknya. Ini kata Ahmad Mansur, inilah rasa kemanusiaan, keadilan yang dibangun oleh Ahmad Mansur, meskipun dia sudah berada di puncak pimpinan negeri Suriah, tetapi dia mengedepankan kemenangan, keadilan tanpa ada balas dendam. Berikutnya, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakta berikutnya adalah mengenai revolusi runtuhnya rezim Al-Assad ini ternyata menggambarkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita lihat di media sosial. Di mana juga ini saya kutip daripada penyampaian wartawan senior Ahmad Mansur. Beliau menyampaikan gerakan pembebasan negeri Syam ini mampu menguasai dan bahkan meruntuhkan rezim Al-Assad yang sudah berkuasa setengah abad itu dalam waktu 11 hari. Dengan keterbatasan sarana prasarana dan prajuritnya, ternyata kehebatan Ahmad Syara dalam mengatur strategi perang ini meruntuhkan 4 kekuatan besar di Timur Tengah. Ini luar biasa ini. 4 kekuatan besar. Yang pertama adalah kekuatan Rusia. Itu runtuh dengan serangan revolusi pimpinan Ahmad Syara. Kemudian runtuhnya kekuatan Iran, pengaruh Iran di Suriah. Jadi coba kita bayangkan kekuatan besar Rusia, kekuatan Iran, itu seakan-akan tidak berdaya dengan serangan yang mendadak, dengan strategi yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Ahmad Syara bersama pasukannya. Lalu runtuhnya kekuatan rezim Al-Assad itu sendiri. Jadi setengah abad rezim Al-Assad berkuasa, itu runtuh dengan serangan 11 hari.
Kemudian kekuatan yang keempat yang runtuh dengan serangan revolusi ini adalah kekuatan para milisi-milisi ataupun proksi-proksi yang diciptakan oleh Iran di kawasan Syria. Termasuklah kekuatan Hizbullah yang merupakan proksi terkuat di Timur Tengah yang menjadi binaan Iran, dan mereka juga itu berada di wilayah Suriah karena memang kesatuan pemikiran baik dari sisi religi ataupun dari sisi politik. Namun Hizbullah yang kita kenal pasukannya memang berani mati, mereka yang juga mengedepankan jihad dalam perang melawan Zionis dalam beberapa dekade ini, pasukan Hizbullah itu menampakkan kekuatan dan kehebatan militernya dengan kelengkapan sarana senjata yang modern. Namun dengan perang revolusi di Suriah, kekuatan Hizbullah pun dan bahkan milisi-milisi militer binaan Iran, baik dari Afghanistan ataupun di Pakistan, di Ahmad Mansur menyampaikan tidak berdaya di hadapan para pejuang revolusi pimpinan Ahmad Syara ini. Jadi ini sebuah kemukjizatan dalam tanda kutip yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pimpinan Ahmad Syara dalam mengatur strategi perang menumbangkan dan merebut negeri Syam, itu menumbangkan 4 kekuatan besar: kekuatan Rusia, kekuatan Iran, kekuatan rezim Al-Assad itu sendiri, dan bahkan kekuatan milisi-milisi ataupun proksi-proksi militer yang sebelumnya berkuasa di beberapa daerah di Suriah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wartawan senior Al Jazeera Ahmad Mansur ini menyampaikan bahwasanya pada tahun 2015 dulu dia pernah mewawancarai Ahmad Syara dan mereka bersepakat bahwasanya kalaulah Ahmad Syara mampu menguasai negeri Syam, dia akan masuk ibu kota Damaskus bersama Ahmad Mansur ini. Itu penyampaian Ahmad Syara tahun 2015, dan ini diceritakan langsung oleh wartawan senior Ahmad Mansur. Jadi pada saat rezim Al-Assad tumbang, Ahmad Syara berhasil menaklukkan negeri Syam dan dia teringat akan janjinya kepada saya, kata Ahmad Mansur. Ketika dia mau masuk ke Damaskus, ke ibu kota Syria, maka dia teringat akan janji 2015 yang lalu, kalau dia masuk Damaskus, dia akan mengajak Ahmad Mansur masuk bersama-sama. Namun pada saat itu, kata Ahmad Mansur, pada saat peperangan ataupun revolusi terjadi, memang komunikasi itu begitu terbatas, sinyal HP internet itu begitu terganggu sehingga tidak bisa melakukan komunikasi. Dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahmad Mansur, wartawan senior ini masuk ke negeri Syam, masuk ke Damaskus itu pada hari ke-8 revolusi. Dan sebelum dia masuk ke negeri Syam, dia bertemu dengan Ahmad Syara, dan Ahmad Syara menyampaikan kepada Ahmad Mansur permohonan maafnya karena tidak bisa memenuhi janji masuk Damaskus secara bersama-sama. Tapi kata Ahmad Mansur, Ahmad Syara menyampaikan kepada saya, maaf wahai saudara, saya sudah menunggu Anda setengah jam. Tetapi lebih dari itu saya tidak bisa lagi menunggu karena keadaan mendesak untuk memastikan bahwasanya Damaskus sudah kita kuasai. Dan ini Ahmad Mansur menyampaikan bentuk kesetiaan Ahmad Syara kepada ucapan dan janjinya yang dulu pernah diucapkan tahun 2015 kepada saya. Setengah jam dia menanti saya untuk bisa masuk bersama ke Damaskus. Namun karena memang faktor komunikasi yang terbatas dan terputus pada saat itu, keadaan mendesak sehingga dia harus masuk duluan ke Damaskus dan meminta maaf kepada saya. Dan itu adalah sesuatu yang bisa saya maklumi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 fakta menarik tentang Ahmad Syara
dari berbagai sumber media Timur Tengah yang kita kutip. Mudah-mudahan hal ini bisa meyakinkan kita di dalam harapan dan doa kepada Allah di bawah amat syarak negeri Suria ini bisa lebih maju dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.